Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah Kepanjen rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beribadah dan juga selalu istiqomah di dalam kita memakmurkan masjid kita ini, dan mudah-mudahan itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Marilah kita awali kajian kita dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Tema ini saya ambil bukan karena ingin menyinggung perasaan takmir dan jamaah, dan juga bukan untuk menyindir, karena masjid-masjid sekarang sudah mulai banyak yang mengadakan acara makan, apakah itu setelah kajian ataukah setiap ba'da subuh ataukah setiap hari Jumat yang disebut dengan Jumat Barokah, ya, atau dalam acara-acara tertentu seperti peringatan hari-hari besar, misalnya Muharram gitu ya, lalu ada Maulid, ada juga mungkin Isra Mi'raj bulan depan ini. Sekarang kan kita udah masuk tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Berarti kalau dihitung dari Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, berarti bulan Ramadan tinggal 3 bulan saja. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah sehingga bisa berpuasa di tahun ini, ya. Walaupun 2026 itu tahun depan, tapi hanya tinggal 1 bulan. Tinggal Desember aja gitu loh, tahun depan itu, ya. Nah, bulan Februari tanggal 18 itu sudah puasa, insya Allah berdasarkan kalender global Hijriah, ya. Kalender global itu untuk sudah seluruh dunia, dan itu tunggal, ya. Mudah-mudahan dengan kalender ini kita semakin mendekati kebenaran. Nah, tentang tidur atau makan di dalam masjid, ini memang kajiannya sudah sejak dari zaman Nabi dan Rasul terdahulu, termasuk juga para imam madhab. Nah, mari kita ikuti ya sama-sama. Pertama, memang ada pendapat yang dimakruhkan bagi siapapun untuk tidur di dalam masjid. Dulu kalau Nabi itu dengan sahabatnya pernah itu menunggu Nabi itu sampai sahabatnya itu
duduk tuh sambil begini, apa namanya itu, tekluk gitu ya, nunggu jamaah dari maghrib ke isya misalnya, atau dari tahiyatul masjid sampai ke jamaah berjamaahnya itu ya. Dan Nabi membiarkan mereka. Bahkan ada sahabat yang seperti itu, kemudian Nabi tidak menyuruhnya untuk berwudu kembali. Termasuk juga pada saat iktikaf di masjid itu dibolehkan untuk tidur sambil bersandar. Bahkan di tempat-tempat tertentu seperti di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu ada orang yang memang diberikan tempat untuk tidur sambil membujurkan badan ya, tetapi tidak mengganggu tempatnya tawaf atau tempatnya sa'i atau tempatnya orang yang biasa sholat dan beribadah. Jadi seperti di Nabawi itu ya, termasuk di pinggir-pinggirnya, di halaman-halaman itu orang begitu bebasnya untuk tidur karena kelelahan dalam beribadah atau kelelahan dalam musafir, termasuk jamaah-jamaah haji maupun jamaah umroh ya. Nah, kita bisa tahu apa sih alasannya kenapa kok ada imam atau ada ulama atau ustadz yang mungkin mengharamkan atau memakruhkan tidur di dalam masjid. Kita lihat pertama madhab Hanafi. Tidur di dalam masjid itu hukumnya makruh. Makruh itu artinya dibenci atau tidak disukai. Karoha yakrohu kurhan wa huwa karihun wa dzaka makruhun. Itu kalau dari sisi kaidah bahasa Arab. Jadi perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya itu namanya makruh ya. Kalau orang Jawa bilangnya makruh, bukan ma, karena sulit mengucapkan. Kecuali, nah berarti lihat coba, ada perkecualian. Ingat penjelasannya, kecuali bagi musafir dan orang yang sedang iktikaf. Nah, pengecualian dua golongan ini berarti kalau kita musafir lagi kondisi capek, maka itu tidak makruh kemudian tidur di masjid. Termasuk masjid kita ini kan strategis karena pinggir jalan, orang mesti mampir ke masjid kita kalau kita ini nyaman memberikan pelayanan pada jamaah. Makanya dengan halaman yang luas untuk parkir, itu menurut saya sebagai jamaah, saya sebagai musafir, saya sebagai orang Malang yang kemari, saya merasa nyaman dengan parkirannya di Masjid Nurul Hidayah ini. Mudah-mudahan nanti akan semakin banyak tempat parkir ya, termasuk sebelah itu ya. Nah, itu udah 2 mobil situ udah parkir. Yang di dalam udah 2 mobil di bawah ya. Mudah-mudahan itu nanti memberikan ruang yang lebih nyaman bagi jamaah sehingga mereka merasa aman kalau sholat di sini. Nah, tentang tidur tadi memang di sini dikatakan bagi musafir dan orang iktikaf itu tidak dimakruhkan. Dan apabila ada seorang yang hendak tidur di masjid, namun sebelum itu ia berniat untuk beriktikaf dan melakukan ketaatan di dalamnya, maka tidak ada larangan. Ini ya, tidak ada larangan baginya untuk tidur di dalam masjid seperti itu. Kalau Nabi dulu itu namanya ada orang-orang yang selalu di teras masjid itu namanya ahlus sufah. Jadi ahlus sufah itu orang-orang yang memang musafir atau orang yang fakir miskin, orang yang tidak punya du'afa dan mustadafin, mereka tidur-tidur di terasnya dan Nabi juga sering memberikan makanan pada mereka. Suatu saat Nabi itu pulang dan bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, masih ada makanan enggak hari ini?" katanya. "Ada ya Rasul, hanya semangkuk susu kambing." Bapak Ibu pernah minum susu kambing? Yang biasanya dijual plastikan itu, apa namanya? Susu etawa atau susu kambing atau susu kedelai, apa itu loh yang biasanya plastikan-plastikan. Tapi memang tidak sebanyak susu sapi ya. Nah, susu kambing itu untuk tertentu. Nah,
Di zaman Nabi, karena kambing itu ada yang bisa diperah dan kemudian keluar dari luar susunya, maka Nabi dapat hanya 1 mangkok. Nah kemudian Nabi memanggil Bilal, Bilal tolong kau ambil mangkok dengan susu kambingnya, terus bawa ke Ahlus Sufah, jadi dibawa ke terasnya masjid. Kemudian kata Nabi, minumlah kalian semua dari mangkok yang aku bawa ini. Hanya tersisa 1 mangkok aja untuk kalian, silakan kalian minum. Akhirnya Bilal itu keliling minumkan orang-orang yang di teras masjid tadi. 1, 2, 3, minumlah sepuas kalian, kata Nabi. Karena mukjizat yang Nabi miliki, kalau dalam kondisi-kondisi terjepit, Nabi itu diberikan oleh Allah, kalau diberikan makanan walaupun sedikit itu cukup. Kalau diberikan minumnya hanya semangkok itu ya cukup. Pernah Nabi itu juga mengucurkan tangannya gini nih, dengan tetesan air keluar airnya itu untuk memberi minum orang-orang yang ikut berperang jihad fisabilillah. Nah ternyata 1 mangkok tadi cukup Pak, orang 1 teras Masjid Nabawi itu jumlahnya banyak orangnya. Dan kemudian Nabi mengatakan, Bilal kau minum dulu. Terakhir Nabi yang minum. Subhanallah, itu pun masih ada. Jadi seolah-olah diminum mereka itu tidak berkurang, ya Allah selalu tambahi. Nah jadi kisah-kisah tentang orang yang tidur di masjid ini, atau istirahat di masjid, atau iktikaf di masjid, itu sejak para nabi dan rasul terdahulu sebenarnya, termasuk zaman Ramadan pada saat diperintahkan puasa, lalu orang-orang pada iktikaf. Kalau Bapak Ibu lihat Raudhah itu adalah tempat salah satunya favorit untuk iktikaf. Ustunah, tiang-tiang yang ada namanya tadi itu adalah tiangnya orang-orang bersandar. Seperti Bapak ini bersandar, berarti tiangnya Pak siapa namanya? Nah, Ustunah Parman. Nih, nanti ini Ustunah siapa yang senden di sini? Nah, Bapak Adlan. Pokoknya setiap tiang itu wonten tiang, gitu ya. Nah, ibu-ibu itu yang itu tiangnya siapa itu? Nah, ibu itu enggak apa-apa senden aja, enggak usah maju-maju. Nah, jadi setiap tiang itu ada sendenannya. Memang tempat bersender. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, tidur di dalam masjid itu tidak dimakruhkan. Jadi kalau tadi Imam Hanafi dimakruhkan, tapi kalau Imam Syafi'i tidak dimakruhkan, kecuali tidurnya akan mengganggu orang lain yang ibadah. Misalnya ya, di shaf pertama tidurnya itu melintang. Oh, pada saat kita mau mulai sholat, dia masih tidur di situ, nggak bangun-bangun. Adzan ya nggak bangun, qomat ya nggak bangun. Nah, berarti itu mengganggu. Berarti carilah tempat tidur yang kira-kira tidak mengganggu. Kalau mengganggu itu baru makruh gitu loh. Kalau orang musafir dan orang yang itikaf tentu tidak mengganggu. Tapi kalau itu pun masih mengganggu, maka itu pun juga dimakruhkan. Jadi dimakruhkan itu karena mengganggunya itu maksudnya, bukan tidurnya itu, atau bukan makannya itu, tapi yang kira-kira mengganggu, mendatangkan mudarat maksudnya ya. Berikutnya, menurut mazhab Hambali, tidur di dalam masjid itu dibolehkan. Nah, perhatikan ya. Yang di atas tadi dimakruhkan, kalau Imam Syafi'i tidak memakruhkan, kemudian kalau ini membolehkan. Berarti tidur boleh, tidak tidur juga boleh. Kita lihat alasannya apa. Bagi orang yang beriktikaf dan juga yang lainnya, asal ia tidak tidur di hadapan orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Nah, kalau ini dijelaskan di hadapan, berarti ini memposisikan di belakang.
Bahkan nanti kalau masjid ini udah besar dan ada ruangan-ruangan tertentu, kita berikan kesempatan ada ruang-ruang istirahat. Seperti kalau kita 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu kan nyiapkan untuk orang itikaf ya. Ini sebenarnya nyiapkan orang untuk istirahat juga. Silakan kalau ada yang mau istirahat, ini ada ruangan khusus untuk beristirahat. Jadi tidak campur dengan kita yang sholat atau ibadah di sini. Nah, gitu maksudnya. Nah, Hambali menandaskan bahwa kebolehannya itu sholat di depan orang yang sedang tidur hukumnya makruh, dan pelaksana sholat berhak untuk membangunkan orang yang tidur itu jika ia tertidur di bagian depan masjid. Berarti kalau di bagian belakang masjid itu dibolehkan. Ini hanya masalah penempatan saja. Termasuk kalau nanti di atas itu, lantai atas itu rencana mau jadi pakai apa? Ini tempat sholat juga ya. Atasnya lagi apa? Rooftop. Siapa tahu nanti bisa rooftop, tempat kita bisa melihat pemandangan di sekitar, ya kan? Nah, terus ada minumnya di atas sambil kita musyawarah, sambil kita membincangkan masjid, sambil kita bicara kebaikan di atas tuh gitu. Bahkan bisa untuk syuting di atas, nanti jenengan nyuting di atas, saya kajian di atas. Gimana, setuju nanti? Pak Nasir tolong diatur nanti, Pak Nasir di atas, view-nya biar bagus. Nanti live, betul? Nah, betul. Jadi pengembangan itu penting dalam rangka untuk biar masjid ini lebih menarik perhatian banyak orang, dan kemudian banyak manfaatnya bagi siapapun yang akan kemari. Nah, menurut mazhab Maliki, tidur di dalam masjid itu dibolehkan asal pada siang hari. Jadi ini malah memberikan waktu-waktu. Sedangkan untuk malam hari hanya dibolehkan jika masjid tersebut berada di pedesaan dan tidak di perkotaan. Kalau Panjen ini termasuk pedesaan atau perkotaan? Oh, setengah-setengah ya, baina-baina ya. Karena dimakruhkan untuk tidur di dalamnya bagi para tunawisma atau orang yang kemalaman di jalan. Jadi ini yang dimaksud tadi itu musafir ya. Jadi orang yang di jalan mungkin tidak bisa ke hotel atau tidak ada penginapan, maka masjid itu sesungguhnya ada satu tempat yang memang untuk orang-orang yang mungkin bermalam ketika di perjalanan mereka itu kehabisan tempat atau memang tidak bisa ke penginapan, hotel dan macam-macam. Adapun jika masjid dijadikan tempat tinggal, maka hal ini tidak diperbolehkan. Maksudnya tidur terus di masjid gitu loh, nggak ada perlunya ya tidur aja gitu. Jadi masjid itu bukan tempat tidur tapi tempat sholat. Jadi asalnya tempat sholat, tapi untuk tidur itu jangan dijadikan tujuan gitu maksudnya. Nah, jadi berniat untuk itu tadi ya, mengabdikan dirinya di masjid. Tapi juga sekarang masjid itu ada tempat Pak untuk marbot, ya, untuk marbot. Memang disediakan satu tempat untuk yang cleaning service atau security yang memang jaga masjid. Kan tentu tidur di situ orang itu. Pada saat bekerja atau pada saat dia jam-jam tertentu atau waktunya sholat, baru dia kemudian mempersiapkan. Tapi waktunya tidur ya memang tidur di salah satu kamar di bagian masjid yang kita bangun ini. Saya itu nanti ke Bojonegoro di Masjid Taqwa namanya, dekatnya alun-alun Bojonegoro. Di situ tuh ada satu kamar yang khusus untuk ustadz. Kira-kira di masjid ini akan ada semacam apartemen gitu ya, mungkin 1 atau 3 kamar untuk ustadz yang luar kota. Jadi saya itu selalu kalau pergi ke sana itu mesti disediakan satu kamar. Kamar itu sudah ada tempat tidurnya, sudah ada tempat minumnya, kemudian toiletnya dan kamar mandi sudah di dalam.
seperti kos tapi di dalamnya sudah lengkap ya. Di Tuban saya juga gitu, ke Masjid Darussalam juga disediakan tempat khusus untuk satu keluarga. Di Banyuwangi dulu juga, bahkan tempat tidur saya itu waktu itu ditulisi kamar tamunya Profesor Amin Rais. Jadi saya tidur di tempat tidur yang pernah ditiduri Amin Rais, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Pokoknya tokoh-tokoh nasional itu pernah juga tidur di tempat tidur yang sudah disediakan oleh masjid. Nah, mudah-mudahan nanti NH ini insya Allah kedepannya akan tertata begitu ya, sehingga orang yang beristirahat di masjid itu akan nyaman. Kalau di Masjid Jogokaryan malah ada hotelnya di samping itu, hotelnya. Nah, jadi sudah spesial ya. Nah, dari sini maka kita menjadi tahu alasan-alasan kenapa para ulama itu berpendapat seperti itu. Jadi misalnya orang yang iktikaf tadi itu ya, menurut mazhab Hanafi, memakan makanan yang tidak menimbulkan bau tak sedap hukumnya makruh. Sedangkan jika makanan tersebut dapat menimbulkan bau tak sedap seperti bawang putih atau bawang merah, atau hukumnya makruh tahrim, namanya makruh yang lebih dekat dengan haram. Karena orang yang sudah memakannya saja sudah dilarang untuk masuk ke dalam masjid, seperti orang yang memiliki bau mulut yang menyengat hingga aromanya dapat mengganggu para pelaksana sholat lainnya, dan hukum larangan ini juga berlaku bagi siapa saja yang dapat mengganggu jamaah dalam masjid meski hanya melalui lisannya sekalipun. Jadi maksudnya begini, kalau kita makan, jikalau ini ada tempat sholat, maka ini kita sterilkan. Tapi kalau misalnya ada tempat kayak di bawah seperti kita makan, maka itulah yang kita gunakan sebagai tempat makan, dan kita tidak mengganggu antara yang sholat dengan yang makan. Dikhawatirkan kalau di sini kita makan bersama-sama, ada nasi yang terjatuh, ya, ada lauk yang mungkin mengotori, ada kuah yang tumpah, sehingga ketika kita nanti sholat kok campur karo jangan lodeh ngono lho maksudku. Iya ta? Atau misalnya iwak asin pas rutuh, waduh rek begitu pas sholat itu, waduh kok iwak asin rek. Ya Bu, masak apa Bu hari ini Bu? Nah itu ya. Jadi jangan sampai bau-bau, aroma-aroma itu kemudian merusak kekhusyuan kita di dalam sholat berjamaah. Itu maksudnya. Jadi imam-imam madhab yang terdahulu itu sudah memikirkan jauh ke depan bahwa untuk menciptakan sholat yang khusyuk itu butuh suasana hati, pikiran, perasaan, aroma, bau. Kalau perlu ya ini kita berikan apa namanya Pak, yang parfum yang otomatis gitu loh, yang setiap berapa menit itu ada. Nah, sehingga aroma masjid ini menjadi harum, paling tidak untuk menghilangkan bau-bau yang tidak nyaman. Begitu maksudnya imam-imam mazhab itu. Bukan kok ngelarang ini ngelarang itu, tuh bukan begitu. Tapi ini maksudnya menghindarkan bahwa makanan dan minuman itu mengganggu kekhusyuan sholat. Tapi kayak di bawah gini ini kan kita nikmat ya makannya ya, tidak rikah-rikuh harus jatuh dan segala macam, terus gimana lalu dimarahi sama orang, awakmu sih mangane gak hati-hati ngono sampe. Oleh diseneni, mangan diseneni jadi. Ojo embuh ae makane ngene iki malah kutak kabeh. Gitu ya. Jadi kalaupun embuh itu tidak apa-apa, tetap kita tidak mengotori karpet ini. Saya juga karena di ruangan situ selalu disiapkan, ya terima kasih saya. Tapi itu kan tidak mengganggu ini, dan di sini pun tidak terganggu dengan ruangan itu. Begitu desainnya kira-kira ya. Soalnya ada masjid itu memang yang gitu Pak, mangan-mangan yang di kono, sholat yang di kono,
turu ya niku dadi ini rusak kabeh Bapak. Ya memang akhirnya tidak rapi dan tidak bersih ya. Menurut mazhab Maliki dibolehkan bagi para musafir yang tidak memiliki tempat bernaung untuk menginap di dalam masjid serta memakan makanan di dalamnya, loh kan? Asalkan makanan yang tidak mengotori masjid. Nah, tuh. Seperti buah kurma, ada itu memang. Makanya kalau di Masjidil Haram Masjid Nabawi kan dikasih plastik ya. Gelondongan itu loh, seret. Iya Pak Nasir, masih kan? Terus makannya di atasnya, rotinya juga di atasnya, gandumnya di atasnya. Setiap minuman begitu selesai langsung digulung, langsung bersih, langsung masuk ke sampah. Coba, sak plastik-plastike, sak sisa-sisane sudah langsung bersih, langsung sholat. Coba itu. Jadi seandainya kita pun terpaksa harus begitu, ini harus ada plastiknya ini, gelondongan. Kenapa? Supaya tidak tumpah-tumpah sehingga menyebabkan orang lalu tidak nyaman dalam beribadah. Nah, gitu maksudnya gitu, sehingga implementasinya ya. Terus dengan syarat itu tadi makanan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, bagaimana dengan pendapatnya Imam Mazhab Asy-Syafi'i? Memakan makanan di dalam masjid hukumnya mubah, tuh kan? Imam Syafi'i saja mengatakan mubah, boleh, asalkan tidak mengotori masjid. Itu tadi alasannya. Seperti memakan keju kering. Dulu seneng orang makan keju kering. Keju seperti yang kita makan itu biasanya dipakai sama roti itu kejunya, nah itu. Atau madu. Jadi roti itu dikasih keju sama kasih madu. Namun apabila dapat mengotori maka diharamkan, tidak hanya makruh, diharamkan bagi siapapun untuk makan di dalamnya, karena mengotori masjid itu hukumnya haram. Meskipun makanan itu suci, lain halnya jika makanan tersebut hanya sekedar berupa sampah yang dapat disapu, bukan kotoran yang bernoda, maka memakannya di dalam masjid hukumnya makruh. Jadi stressingnya itu di situ, penekanannya. Sementara mazhab Hambali bagi orang-orang yang beriktikaf atau juga yang lainnya boleh memakan makanan apa saja di dalam masjid asalkan tidak menimbulkan noda. Nah ini loh, nah ya, soto, ya, rawon itu nodanya nggak bisa hilang, betul? Nah, tidak membuang tulang, itu mangan ini terus tulangin nang kenean. Apa yang bisa jadi wajibkan baginya untuk membersihkan. Jadi kita sambil menjaga kebersihan ketika kita makan. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Bukan berarti tidak boleh makan di masjid atau tidak boleh tidur di masjid. Jika tidak mendatangkan kemudorotan, maka itu dibolehkan. Hukum ini berlaku juga untuk makan yang tidak menimbulkan bau atau tidak sedap. Apalagi kalau kita makan duren di dalam masjid ini. Tuh. Sebenarnya tidak haram itu durennya, tapi ambune mari ngono iki lho. Mari ambil sholat itu ngene oh enake ngono. Ya, oke gitu ya. Jadi makruh haram itu tergantung kepada kemudorotan atau bau busuk yang bisa menimbulkan. Nabi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Makanya kalau habis makan tolong bersiwak. Bersiwak itu maksudnya menggosok gigi. Boleh dengan sikat gigi, boleh dengan jari kita. Yang penting membersihkan mulut sebelum sholat jika kita selesai makan. Nah, intinya tidak mengganggu kanan kiri dan tidak mengotori masjid. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Monggo. Biar ada kesempatan kita berdialog. Monggo, Bapak-bapak dulu atau Ibu dulu, silakan. Nah, itu yang nyatet itu. Yang lainnya kan nggak nyatet. Ya, silakan. Nah, masih ada kesempatan. Monggo, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Benar ya, ke toilet. Mungkin mandi juga ya, kadang tidak sempat mandi di rumah atau di jalan.
dikunci semua. Ya, dikunci semua. Begitu juga kalau kita ke rumah sakit. Ya. Kalau di rumah sakit itu sudah dikunci, dilarang tidur di masjid. Sehingga para keluarga pasien itu kan terpaksa akhirnya tidur di di sembarangan tempat, ya. Tidak ada solusi, ya. Ya. Kalau mau BAB itu terpaksa ke pom bensin. Ya. Terus yang kedua, misalkan ada satu keluarga itu mau naik haji, tapi dia menggunakan itu KPIH. Dan di Kepanjen ini, ya orang itu kan maksudnya setiap harinya itu kan ada di masjid di sini. Ya. Tapi karena dia itu yang ada sesuai dengan di wilayah yang ada itu di Malang. Ya. Sementara di Kepanjen ini kan ada. Dan ada itu kan kebanyakan ya saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah ini, mau Malang itu misalkan saya karena belum kena kesehatannya, kalau kita ikut di tempat yang lain di luar lingkungan kita, boleh tidak? Apakah itu nanti ya bukan menyalahi aturan enggak? Tapi kan juga tidak enak. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak. Baik, yang pertama tentang bagaimana sih sebenarnya masjid itu bisa memberikan kenyamanan dan pelayanan bagi umat, ya. Nah, kenyamanan dan pelayanan itu termasuk dalam beribadah dan bertoharoh. Kalau tadi yang disebutkan buang air kecil, buang air besar, dan wudu serta mandi, itu adalah kaitannya dengan toharoh. Sebenarnya sih kita ini Bapak Ibu, kalau keuangan kita ini sudah stabil, kemudian kita pembayaran air itu bisa selalu di awal waktu, kita tidak banyak tanggungan di masjid itu, sesungguhnya tidak usah terlalu memikirkan air itu habis untuk dipakai oleh jamaah. Toh masjid itu kalau mendapatkan amal jariah itu ya prinsipnya dari jamaah, oleh jamaah, dan untuk jamaah. Berarti fasilitas yang ada di masjid itu sesungguhnya adalah seluas-luasnya harus bisa dinikmati oleh seluruh jamaah. Kalaupun misalnya ada orang musafir itu kan tidak setiap hari dan juga tidak setiap waktu. Musafir yang datang pun itu ada orang-orang tertentu, tidak semua musafir. Berarti sesungguhnya kalaupun mereka itu mandi di tempat kita, itu tidak akan menghabiskan air sampai berlebihan. Bahkan nanti kalau ada orang yang senang ke sini karena di sini itu ada fasilitasnya, maka masjid kita pun akan juga semakin makmur. Karena banyak musafir yang akan ke sini dan akan diceritakan kepada orang-orang lain, iku lho mampiron di Masjid Nurul Hidayah di Kepanjen iku lho, enak, toiletnya ada 1000. Ya apa kira-kira. Soalnya saya pernah itu di SPBU Python, itu terkenal, ada kafenya, musolanya ada 2, musola khusus laki-laki, musola perempuan, toiletnya banyak sekali, tempat mandinya juga banyak sekali, di situ ada penginapannya, bahkan yang VIP ada yang di pinggir pantai, sehingga semua bis-bis itu semua ke situ. Ngisi bensin ya di situ, makan ya di situ, tidur ya di situ. Jadi gitu one stop service. Nah, bagaimana suatu saat nanti terbayangkan bahwa masjid kita itu bisa menampung itu semua gitu loh. Ya, kalau udah tempat parkirnya luas, enak, itu kira-kira awake dhewe iki iso gak diparkiri bis yo? Ya kan? Itu kan mikir kita itu. Kalau begitu ada orang bis kemudian dikini ayo orang banyak semuanya bisa fasilitas, kan kita akan memberikan kemanfaatan yang lebih banyak kepada orang lain dan itu menjadi amal bagi kita semuanya.
Jadi nggak usah terlalu takut kalau suatu saat nanti betul-betul toilet itu terpakai, betul-betul banyak orang gitu ya. Sebagaimana tadi dikunci ya, akhirnya ditutup dan nggak bermanfaat akhirnya. Nah itu perlu dipikirkan kemudian bagaimana pengelolaan keuangan dan urusannya dengan pembayaran air, listrik dan segala macam. Mudah-mudahan manajemen masjid akan semakin bagus demi untuk mengatur akuntansi pemasukan dan pengeluaran dari keuangan masjid. Nah, berkaitan dengan fasilitas yang lain tadi, misalnya bagaimana nih kalau orang ke Panjen jauh-jauh ke Malang, Pak Nasir mungkin itu perlu difasilitasi ya Pak Nasir ya. Pak Nasir ini pengurusnya RSI Aisyah Malang. Jadi misalnya kalau di sini apakah perlu diberi tempat satu gitu ya untuk cabangnya KPIH yang ada di sana, termasuk Pak Nasir ini nanti bisa memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang haji dan umroh, dan juga termasuk bagaimana masyarakat Kepanjen biar tidak jauh-jauh ke sana, bisa nanti diberikan fasilitas dari RSI Aisyah Malang. Dan juga informasi apapun bisa tanya ke Pak Haji Nasir dulu, dan itu penjelasannya suatu saat nanti di sini ada tempat khusus, siapa tahu ada satu kantor tertentu untuk KPIH RSI bisa ditampung di sini ya, sehingga warga Muhammadiyah di sini tidak perlu jauh-jauh ke Malang. Termasuk Bu Nasir juga ini juga ikut membantu di sana, nanti bisa memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya. Itulah fungsi masjid Pak, memang harus sebanyak-banyaknya memberikan kemanfaat bagi jamaah, termasuk tidak hanya konsumsi tapi juga mungkin domisili, lalu ada kontribusi, dan tadi itu bisa memberikan donasi pada orang-orang yang lain dan bisa membantu, dan insya Allah nanti jamaah akan merasa diuntungkan dengan adanya KPIH yang semakin dekat, kemudahannya. Dan mungkin jika masih ada rumah sakit Islam Aisyah yang memberikan KPIH Pak, tampaknya kita perlu, karena di KPIH itu diberikan manasik yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dilayani sebaik mungkin. Insya Allah RSI Aisyah bisa membantu warga Muhammadiyah yang ada di Kepanjen. Nanti Pak Nasir sama Ibu biar bisa bantu warga yang ada di sini untuk bisa memudahkan mereka dalam mendaftar dan berkaitan dengan haji dan umroh. Besok insya Allah ada pembukaannya Pak Nasir ya di RSI Aisyah untuk pramanasiknya untuk periode tahun 1447 Hijriah, pemberangkatan tahun depan di 2026. Nah, besok akan dikumpulkan semuanya, termasuk yang sudah mendaftar dan sudah kepastiannya, termasuk juga yang mungkin mau berangkat. Saya izin besok Pak Nasir sama Ibu ke Bojonegoro karena ada kajian Ahad pagi. Gitu ya. Masih ada pertanyaan kira-kira? Bapak, satu lagi boleh, atau ibu-ibu ada? Kaitannya sama larangan makan dan minum tadi, atau larangan tidur di masjid ada? Atau bisa menanggapi Pak Haji Nasir mungkin bisa memberikan jawaban untuk Bapak yang membutuhkan informasi tentang haji dan umroh. Monggo. Ini pertanyaannya mana ini menanyakan boleh nggak warga Muhammadiyah warga Muhammadiyah itu ikut menasiknya yang di kawinannya. Iya. Ya baik. Makanya begini Pak, kan kita itu tidak tahu Pak amalan manasik yang digunakan oleh KPIH lain. Saya khawatir warga Muhammadiyah ini sudah pakai dasar Al-Quran dan hadis, kemudian nanti pakai KPIH lain, buku yang dipakai berbeda, tuntunannya juga berbeda. Nanti doa-doanya juga Bapak diajari doa-doa mereka.
nanti Bapak gak nyaman, nanti sholatnya Bapak diajari doa iftitah yang lain, gitu masalahnya. Kalau saya sih tidak berhak melarang Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu mesti main tuh, katanya Pak Zulki boleh loh, gitu. Nah, padahal di dalamnya itu manasiknya tidak seperti manasik-manasik kita yang memang sudah digodok, ya, tuntunannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena saya nggak bisa menjamin bagaimana manasik selain dari KBH kita, gitu, ya Pak ya. Tolong nanti bisa dipertimbangkan. Bukan saya melarang, tapi tolong dipertimbangkan. Karena itu akan kembali kepada amaliyah Bapak Ibu masing-masing. Gitu ya Pak Haji Nasir maksudnya, ya. Oke. Cukup ya Bapak Ibu, karena saya harus perjalanan ke Bojonegoro dan lewat Pujon. Dan nanti di Bojonegoro itu lewat Gunung Pegat, lewat hutan. Maka saya mohon izin dulu ya untuk pamit. Nanti insya Allah bulan depan kita lanjutkan lagi kajian ini. Semoga bermanfaat dan mendorong masjid ini kedepannya akan memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh jamaah di masjid ini dan warga Muhammadiyah seluruhnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.